wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati dan calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Pamarayan, Ibu Ani Apriani SE yang saya hormati. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka pengibasan budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir di sini. Di tengah kesibukannya bisa meluangkan waktunya untuk menghadiri diseminasi budaya positif. Untuk kegiatan pada hari ini, yang pertama susunan acaranya adalah pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ani Apriani. Kemudian diskusi, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk memperlancar acara kita pada hari ini, kita awali dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Ya, baik. Untuk selanjutnya itu adalah diseminasi atau pengibasan yang akan disampaikan oleh Bu Ani Apriani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kepada Ibu Apriani saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu Tini. Oke, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya di sini bukan berarti saya lebih dari Bapak Ibu guru, bukan berarti saya lebih pintar atau bagaimana. Saya juga masih dalam tahap belajar. Saya ingin membagikan ilmu yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak kepada Bapak Ibu guru. Oke, kita langsung saja ke budaya positif, penyebaran pemahaman dan pengalaman. Kita ke budaya positif. Filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa mengatakan pendidikan adalah anak yang berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan bertujuannya menuntun segala kodrat yang ada pada anak supaya mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan, dan setinggi-tingginya baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat, di mana dalam mewujudkannya kita harus menerapkan budaya positif. Langkah awalnya adalah di lingkungan sekolah, sehingga diharapkan peserta didik dapat merasa nyaman, aman, dan mendapatkan kelas yang menyenangkan tentunya. Konsep inti dari budaya positif yang akan kita bahas adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan. Serta ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Serta ada kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pada saat saya belajar di pendidikan guru penggerak, saya jadi tahu bahwa oh ternyata kita itu selama ini salah. Selama ini kita mendidik anak itu dengan cara teacher center-nya, padahal sebenarnya yang lebih baik adalah student center, di mana anak diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk mengekspresikan, berkreasi, inovasi, dan memilih apa yang ingin dia pelajari. Tugas kita, guru, sebagai seseorang yang menuntun, membimbing, dan mengayomi mereka agar mereka dapat mencapai kesuksesannya. Nah, teacher center inilah bagaimana caranya teacher center
inilah tujuannya agar anak didik kita mencapai mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana cara mewujudkannya? Tentunya kita harus menciptakan budaya positif dulu di lingkungan sekolah. Next, pertanyaannya, Bapak Ibu setuju nggak? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak. Oke. Yang kedua, hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, meningkatkan disiplin anak. Terus memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Kira-kira dari ketiga ini biasanya yang kita gunakan apa nih? Sebelum tahu bahwa ternyata hukuman itu ada yang dapat mendisiplinkan, ada yang tidak mungkin ya. Biasanya kita apa? Kita biasanya makanya kamu nih nggak piket, atau kamu nggak mengerjakan soal, ayo lari keliling lapangan, atau misalnya kalian tulis tulisan satu buku. Zaman kita sekolah dulu gitu ya. Dan ternyata sekarang beda lagi metodenya, seperti itu. Next, perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan, ada A dan B. Artinya posisikan kita dan teman kita. Sobeklah secari kertas kecil. Nah, Bapak Ibu mau dibagikan? Langsung praktek ya. Oke, kita akan coba ya. Kecil boleh. Nggak apa-apa, berarti langsung aja biar dibagi dua ya. Kita akan menyobek kertas. Hah? Satu aja dulu ya. Semuanya aja. Oke, kita akan membagikan secari kertas dulu. Salah satunya ya. Oke, bisa dicoba bahwa Bapak Ibu guru memegang secari kertas, lalu tulis di dalam kertas tersebut. Tulis sesuatu yang sangat berharga. Atau mungkin bayangkan apa yang Bapak Ibu guru pegang itu adalah sesuatu yang sangat penting. Apa? Oke. Tulis. Oke, silakan tulis sesuatu yang sangat berharga. Berharga dalam kehidupan ya. Apakah itu bisa anak, pasangan, orang tua, atau harta? Oke. Genggam, silakan ditulis. Oke, semua sudah menulis, lalu genggam kertas di tangan. Nah, teman yang satunya coba membuka genggaman tersebut. Silakan. Sekuat tenaga. Ayo, ada yang berhasil. Jangan cuma jadi buka ya. Ini harus sampai dibuka apa? Sekuat tenaga dia. Kalau semakin berharga kayaknya akan semakin erat dipegang. Oke. Caranya apakah dengan paksaan atau dengan dirayu dulu? Nggak bisa. Dirayu dulu mungkin mau ditebuskannya. Wah, berarti apa yang terjadi nih? Bentar. Aku mempertahankan. Nah, kita ke oke. Belum ya? Nah, emang tadi download jadi PPT. Itu aja sih tuh yang present tuh. Itu kamu klik present itu. Oke, bentar. Biar yang gede. Nah, itu aja. Masuk. Nah, Kan lagi belajar. Oke,
Oke, yang terjadi apa? Kira-kira yang digenggam itu bisa dibuka sama temannya? Tidak bisa Tidak dibuka, bisa. tapi kertasnya Kertasnya recep. recep atau rusak. Bisa. Bu Ade? Oh, masih bagus kertasnya. Apa gak ada yang mau buka? Karena dia teknik membukanya anak ketek. Berarti dengan candaan ya, belum main paksa-paksa. Kalau Bu Ria sama Bu Dikasih somai jadi kebuka. berarti harus dibujuk dulu ya. Nah, berarti kira-kira pelajaran yang kita ambil adalah apa itu? Ada yang mau jawab? Silakan Bu Miss Prima. Kalau kita memaksakan menggenggam apa yang kita mau, ternyata si kertas sendiri ini akan rusak gitu. Iya, berarti Walaupun kita mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi keadaannya tidak utuh gitu. berarti Dipaksa itu nggak enak. dipaksa itu tidak enak. Ada yang berhasil menghindari. Oke, berarti ada yang oke, silakan Bu Ade. Semakin berharga yang kita genggam, semakin kuat kita menggenggam, maka akan semakin apa cobaannya? Cobaan. Maka dia akan gitu, maksudnya akan semakin kencang, justru tidak akan semakin baik gitu ya. Rusak ya, rusak ya. Berarti ya, berarti setiap orang berbeda-beda. Ada yang punya keinginan, tapi setelah dirayu, ah ya udahlah, nanti kita punya keinginan baru lagi ya, atau kita buat lagi list yang baru. Ada yang kekeh mau hujan, badai, mau apapun yang akan terjadi, pokoknya saya harus mencapai tujuan itu. Ya, walaupun tersakiti entah hati ataupun hati yang sangat gitu ya. Oke, kalau itu di ini ya, di channel yang lain ya. Berarti hikmahnya sekuat apapun keinginan, kalau memang keinginan itu, terkadang orang tuh ada yang obsesi banget ya. Jadi apapun yang terjadi saya harus mendapatkan. Ada juga yang, waduh kalau udah dipaksa lumayan nih gitu kan. Ada yang membujuk, nanti kita tulis lagi di keadaan yang lain. Berarti apapun yang ingin kita dapatkan pasti ada risiko, ada apa ya, posisi keadaan cobaannya gitu ya. Berarti tergantung kita apakah konsisten atau tidaknya. Kalau menurut saya ya Bapak Ibu, mohon maaf kalau salah. Perubahan paradigma, stimulus, teori kontrol. Siapa sih sebenarnya yang punya kontrol di dalam di sekolah ini? Ada stimulus respon, ada teori kontrol pilihan. Pertama, di stimulus respon, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Teorinya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kalau saya nanya Bapak Ibu itu milihnya yang kira apa yang kanan nih biasanya? Yang teori Teori kontrol ya. Kalau yang sebelah kiri agak maksa kayaknya ya. Kayaknya kalian harus nurut apa yang mau saya gitu kan. Sedangkan dalam suatu lingkungan itu kan banyak kepala, apalagi di dalam kelas juga ya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan ya. Oke, yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Yang selanjutnya, teori kontrolnya hanya diri kita yang bisa mengontrol diri sendiri ya. Next, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Tadi siapa yang udah dibujuk gagal itu? Bu Miss Rima ya? Iya, nggak mau. Kalau Bu Lela, somai sudah dulu hatinya ya. Berarti teori kontrolnya apa? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru mungkin.
gampang tertuju, nanti juga ada pilihan lain lagi, kita buat lagi tujuan kita yang lain gitu kan. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, atau teori kontrolnya model berpikir menang. Ada yang mau mengangkat tangan untuk memberikan argumennya? Maksud dari model berpikir menang kalah atau model berpikir menang. Kalau stimulus respon mungkin seorang itu sudah tahu ya sesuai pengalaman. Ya, kalau yang stimulus respon model berpikir menang kalah, mungkin orang tersebut sudah tahu kalau dia mempertahankan berarti dia menang, kalau dia melepaskan mungkin dia kalah. Jadi dia udah tahu kalau tidak menang pasti kalah. Padahal mungkin teori kontrolnya itu dia menggenggam erat atau melepaskan kayak tadi, sama-sama aja dia sepertinya menang, tergantung pikiran dia, controlling dia terhadap dirinya sendiri itu bagaimana, mungkin gitu. Terima kasih Miss Prima. Berarti setiap pilihan yang kita tentukan maka tergantung kepada diri kita sendiri ya. Kembali lagi kepada kita, karena hanya kita sendiri yang dapat mengontrol pikiran kita ya. Kita ke disiplin positif. Apa itu arti disiplin positif? Dalam budaya kita, makna disiplin itu sesuatu yang harus dilakukan pada orang lain, dan orang lain itu harus patuh dan taat ya, sehingga timbullah setiap orang itu kan ada yang ingin disiplin, ada yang tidak, maka timbullah rasa ketidaknyamanan terutama pada anak murid ya. Nah, kita sebagai guru tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, sehingga diharapkan dengan kedisiplinan yang mereka lakukan itu tertanamlah nilai-nilai kebajikan universal ya. Maka dengan adanya nilai kebajikan, pasti apa yang mereka lakukan itu memiliki motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik, tapi yang lebih bagusnya adalah motivasi intrinsik. Nah, disiplin positif adalah cara menerapkan disiplin yang tujuannya menumbuhkan kesadaran agar murid dapat memberdayakan dan melakukan sesuatu, memiliki kebebasan melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman maupun hukuman. Nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu adalah nilai kemanusiaan yang sudah ditaati, disepakati ya, dan disetujui bersama untuk diterapkan kepada anak murid kita. Nah, untuk menanamkan nilai kebajikan itu sendiri, tahap awalnya adalah di lingkungan sekolah. Nilai kebajikan yang dijadikan perhatian utama di sekolah, pertama adalah ketertiban, terus kebersihan, keselamatan, komitmen, disiplin, menghargai dan menghormati. Nah, dari semuanya kita sudah menyadari ya, alhamdulillah di SMA 1 Pamarayan kayaknya untuk nilai-nilai kebajikan kita udah dari lama ya menanamkan itu, apalagi di era kurikulum merdeka itu lebih dipertajam lagi nilai-nilainya melalui yang diharapkan nilai-nilai ini bisa kita masukkan ke kegiatan sekolah seperti pengibasan, program P5, ataupun ketika guru-guru masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Ketertiban, ada yang tahu contoh dari ketertiban yang dari sekolah? Murid murid masuk sekolah tepat waktu. Yang kedua, kebersihan. Buanglah sampah pada temannya. Buanglah sampah pada temannya. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, itu pengantar ya. 3, keselamatan. Berarti kita hendaknya menciptakan keselamatan, keamanan, kenyamanan anak murid ya di sekolah. Apalagi di era sekarang yang terlalu random banget permasalahan anak-anak sekarang itu. Oke, sekarang kita ke komitmen. Nah,
Berarti kita tanamkan komitmen. Ada yang tahu contoh komitmen? Nilai kebajikan komitmen di sekolah biasanya seperti apa? Oke, terima kasih Miss Prima bilang membuat kesepakatan kelas. Bu Nur? Oh gitu. Keyakinan kelas, iya benar. Bu Ade? Oke, bayar uang kelas. Komitmen di sekolah. Oke, berarti datang ke sekolah jam 7. Komitmen. Disiplin di bawahnya belum. Oh, berarti Bu Ade yang disiplin ya. Kalau yang disiplin apa Bu Ade? Contoh disiplin di sekolah. Anak murid. Oke, datang tepat waktu. Kemudian ketika tidak tepat waktu karena ada keyakinan kelas, melakukan konsekuensi dari keterlambatan. Oke, berarti jika sudah tahu tidak boleh terlambat, ketika ada yang terlambat berarti harus siap menerima konsekuensinya ya. Karena pada dasarnya ketika anak sudah daftar masuk ke sekolah, karena di sekolah kita, maka akan ada kayak semacam perjanjian ya, atau diberi pemberitahuan bahwa sekolah ini memiliki peraturan yang memang diminta untuk ditaati. Oke, next, menghargai. Nah, menghargai ini nilai-nilainya lebih ke, kayaknya menurut saya semuanya penting, cuman kalau menghargai ini lebih ke apa ya, dampak buruk dari tidak menghargai inilah yang saat ini marak viral di media sosial ya. Tentunya sangat berkaitan dengan kata bullying. Mungkin ada yang pernah menghadapi anak di kelas yang memiliki karakter tidak menghargai atau bagaimana? Sering. Di tahun lalu. Jadi setiap tahun beda-beda ya. Iya, setiap tahun beda. Dengan keberagaman karakteristik anak murid inilah yang membuat kita merasa tertantang bahwa oh, kita juga harus menanamkan nilai saling menghargai dan saling menghormati yang terakhir, baik sesama teman maupun kepada orang yang lebih tua, apalagi kepada guru dan wali kelasnya ya. Oke. Next, nilai kebajikan universal yang lain. Nah, tadi kan ada nilai kebajikan yang menjadi perhatian utama di sekolah. Next, nilai kebajikan di daftar kebajikan yang di kelas. 1. Berdoa setiap memulai dan mengakhiri pelajaran. Ya, menurut Bapak Ibu nilai apa yang ada di berdoa setiap memulai dan mengakhiri pelajaran? Nilai religius ya, dan juga masuk ke disiplinan kan? Ini tidak disiplin. Iya, masih ada yang itu ya. Oh mungkin. Berarti ketika berdoa kita harapkan anak menjadi pribadi yang religi, beriman, bertakwa ya. Yang kedua, mengucapkan salam sebelum masuk kelas. Nah, ini sebenarnya anak murid itu bagus, semuanya hampir mengucapkan salam, tapi ucapan salamnya terkadang salah. Bukan terkadang lagi, mungkin sering. Ada yang harusnya assalamualaikum bu, ini mah likum, mikum, askum, kalau enggak kum bu, gitu. Kita jawabnya apa? Lam. Nah, itu ya, itu yang sebenarnya saya sebenarnya greget ya ngeliat itu. Cuman tugas kita lah guru yang menuntun memberitahu bahwa kadang kalau ada yang mikum bu, baru masuk karena telat. Saya bilang ulangi lagi, keluar nanti masuk lagi dengan salam yang bagus. Makanya assalamualaikum bu, ya kadang ada yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bu, tidak ada yang seperti itu. Oke, nggak apa-apa ya, kita turuti aja kreasi mereka, yang penting mereka paham ya bahwa berdoa, mengucapkan salam itu adalah salah satu bentuk kita sebagai manusia yang beradab ya. Yang ketiga, hadir tepat waktu. Inilah yang sebenarnya bukan hanya di sekolah kita ya, di sekolah yang lain juga hadir tepat waktu itu masuknya ke disiplin ya. Kita sepertinya harus bekerja sama dengan orang tua agar anak-anak itu kan yang bikin telat karena begadang, main game sampai tengah malam, update status galau. Update status galau, main permainan apa segala macam.
itulah sebenarnya. Oh begitu, nggak apa-apa. Itu salah satu bentuk usaha menjaga kewarasan kita ya. Oke, next, menjaga kebersihan kelas. Ya, kadang kalau sedikit curhat, kalau di anak saya itu kan di kelas 11 IIS 4. Mereka itu alhamdulillah ketika kelas 1 paling jorok, sekarang paling rajin nyapu ngepel. Tapi ada hal yang membuat mereka itu jadi males nyapu ngepel setiap saat lagi. Padahal biasanya seperti itu karena kelas mereka yang dekat dengan koperasi, sehingga yang makan minum dari koperasi itu mau habis mau enggak ya udah ditaruh aja di depan kelasnya gitu. Lalu enggak ada, padahal mah ada tempat sampah banget itu, jaraknya cuma 5 cm gitu, enggak dibuang. Nah itu yang bikin anak, ya namanya anak polosnya kan berpikirnya gini, kok saya yang nyapu mereka yang ngebala gitu aja, enggak mau lah kan seperti itu ya. Padahal sebenarnya itu salah satu yang memberikan contoh juga kan kepada anak. Nah seperti itu. Next, menjaga ketertiban kelas, di mana berkaitan dengan saling menghargai, ya. Semua teman, semua menjadi sahabat, semua menjadi saudara, seperti itu. 6. Menerapkan 5S. Nah, ada yang tahu 5S itu apa? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Santun ya, bukan santuy. 5S udah. 5. Oh 6, kalau 6 berarti apa ini Miss Prima? Sarapan. Oh ada lagi, satu lagi sholat, jangan lupa. Nah 7 berarti. Kalau diturutin kayaknya ada 100 DS-nya ya. Oke, ini adalah nilai kebajikan universal. Oke, kita ke motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gosen ada 3 perilaku manusia. 1. Mau menghindari ketidaknyamanan. Dia menghindari hukuman karena dia takut nggak nyaman. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Jadi dia patuh terhadap peraturan karena dia ingin mendapatkan sesuatu. Imbalan, penghargaan dari orang lain. Ketiga, orang yang menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Artinya, mereka tidak memiliki motivasi apa-apa, hanya saja mungkin hidupnya ingin jadi hidup yang lebih terarah dengan mematuhi peraturan dan tidak melanggar hukuman. Ya pasti mungkin mereka punya nilai-nilai seperti nanti kita bahasnya. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa sih yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, tidak mentaatinya? Maka mereka sedang menghindari permasalahan. Mungkin muncul dan berpengaruh kepada fisik, psikologis, dengan tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka melakukan ini, berarti motivasinya adalah eksternal, ada motivasi di luar. Oke, teman-teman, di sini kita ada hukuman dan konsekuensi, di mana hukuman tersebut biasanya diberikan kepada anak itu secara tiba-tiba, tergantung si anak ini atau murid ini melanggar peraturan atau tidak gitu ya. Next, murid tidak tahu apa yang akan terjadi ya, atau tidak dilibatkan. Dan hukuman ini bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi biasanya terencana dan biasanya disepakati sesuai dengan aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, tetapi sikap guru yang selalu memonitor murid. Ini adalah konsekuensi dari hukuman yang diberikan kepada murid. Nah, restitusi, di mana restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi kepada murid untuk memperbaiki kesalahannya dan mengajarkan murid untuk mencari solusi tersendiri. Next, dihukum oleh penghargaan, di mana penghargaan
hubungan. Oke. Dihukum oleh penghargaan, ada pula penghargaan dapat menurunkan kualitas karena biasanya anak yang haus akan pemberian imbalan itu justru bukan prosesnya ya yang mereka dapatkan, malah keinginannya hanya untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan mematikan kreativitas karena tujuannya yang penting saya juara, tidak prosesnya, tidak ilmu yang dia dapatkan selama prosesnya itu sendiri. Dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Oke, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalamnya ada pengakuan secara khusus, pribadi, semua murid konsisten dan fokus pada proses. Ini disingkat aja ya. Oke, kita ke ini tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku. Wah, zaman kita waktu sekolah banget ya. Saya tidak akan terlambat berhenti karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi nih? Hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol saat belajar. Konsekuensi. Next, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman ya. Siap. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi itu, hukuman sesuatu yang menyakitkan. Mau gak mau, suka gak suka, namanya peraturan pasti kalau dilanggar itu ada hukumannya. Nah itu, padahal mah anak sendiri, kita udah beri peraturan, tapi anak sendiri yang melanggar, anak sendiri yang sakit hati ya. Oke, konsekuensinya adalah sesuatu harus terjadi. Terus membuat anak sakit dalam jangka waktu yang lama. Berarti anak merasa tidak nyaman konsekuensinya ya. Next, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, kalau anak diberi konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Nah, kalau hukuman itu paksaan, mereka melakukannya dengan terpaksa. Nah, kalau konsekuensi itu mesti mulus, mengajarkan mereka menanggapi apa yang sudah mereka lakukan dengan dalam bentuk tanggung jawab. Oke. Mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman. Next, konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri.
belajar untuk menyembunyikan kesalahan dan anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau untuk konsekuensi. Next, dari hukuman itu kita akan marah, ada rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, konsekuensinya kalau diberikan dalam bentuk konsekuensi akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, apa itu restitusi? Adalah menciptakan kondisi bagi murid dalam memperbaiki kesalahan mereka. Kita langsung saja ke kebutuhan dasar manusia. Ya, ada kebutuhan dasar manusia itu ada konsepnya ada 5 menurut Dr. William Glasses, yaitu ya, ada konsep 5 kebutuhan dasar manusia, itu ada bertahan hidup, penguasaan, kesenangan dan kasih sayang, serta merasa diterima dan kebebasan. Bertahan hidup atau survival, yaitu biasanya kebutuhan makanan, kesehatan, rumah, kebutuhan biologis, kebutuhan merasa aman, dan juga ada penguasaan, itu merasa kompeten, diakui keterampilannya, diberi kesempatan untuk membuat keputusan dalam hidupnya. Next, kesenangan, di mana kebutuhan ini adalah untuk mencari kesenangan bermain, tertawa, bercanda, melakukan permainan, melucu juga dengan teman-temannya, murid merasa senang di kelas. Next, merasa diterima dan kasih sayang, love and belonging, ya, yaitu akrab dengan orang tuanya, merasa diterima, disayangi oleh keluarganya, temannya, sahabatnya, ingin diterima di lingkungan sekolahnya, di lingkungan rumahnya, dan biasanya semangat belajar karena mereka suka kepada gurunya. Sukanya dalam arti kata senang, ya, diajarkan. Oke, terakhir, next, kebebasan atau freedom, yaitu kebebasan. Mereka diberikan mereka memiliki kebutuhan untuk kebebasan dalam memilih atau membuat pilihan, mencoba hal-hal baru, dan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya, tugas yang diberikan guru disesuaikan kepada kemampuan, minat, dan bakat siswa itu tersendiri. Posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di mana kasus pertama adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau pada posisi hukuman, yaitu harus hormat pada bendera selama 1 jam. Yang kedua, kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali sih harus ibu bilang sama kamu dengan muka yang melas kayak kamu harus selalu mengecewakan ibu. Nah, itu pembuat rasa bersalah.
selama ini kan sudah tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi. Nah, itu posisi teman. Nah, kalau posisi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Nah, berarti kamu harus tahu dong konsekuensinya. Setelah upacara, beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu pemantau. Kalau posisinya manajer, berarti apa kamu tahu bahwa apakah itu sebuah kesalahan? Kira-kira bagaimana caranya untuk memperbaiki kesalahan itu sendiri? Artinya anak itu diberi kepercayaan untuk mencari pemecahannya sendiri dan tetap dalam posisi kontrol kita. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Saya kecewa sama kamu. Apa? Merasa bersalah, Membuat rasa bersalah. Oke. Ya, benar. Next. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Coba. Yang benar. Bukan. Hukuman. Pemantau. Coba. Penghukum. Bonusnya makan jeruk. Hanya lapor dikasih. Oh. Oke, next. Posisi kontrol apa aku? Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Benar. Yeay. Next. Ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu. Pembuk. Pasrah. Posisi pasrah. Bukan hilang. Teman, kita lihat. Benar, Butini. Ada lagi? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau? Iya, benar. Oke. Sini. Oke, kita ke keyakinan kelas. Ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Satu, kenapa kita memiliki peraturan menggunakan helm pada saat kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa? Karena apa yang jika kita mentaati itu kita yakin, misalnya kalau kita pakai helm kita yakin akan selamat di jalan. Nah, kalau yang kedua, kita pakai masker dan mencuci tangan setiap saat karena kita meyakini bahwa dengan menjaga kebersihan maka akan jauh dari segala penyakit. Next, budaya positif. Budaya positif itu tidak jauh dari lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Nah, mana yang merupakan keyakinan kelas?
Dari kedua ini mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang kiri kayaknya ya. Kita next ya. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Di sini ada keyakinan tabel T dan tabel Y, di mana ada rasa hormat, yang di mana tabel Y itu ada yang posisi terdengar, terlihat, dan berperilaku. Ya, kalau hormat itu biasanya seperti salah satu contohnya datang tepat waktu. Itu yang terlihat. Yang tidak terlihat sering hadir terlambat. Ya. Atau next yang bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru. Nah, yang tidak tampaknya tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Oke, sekarang kita ke pembentukan keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini dibentuk bersifat abstrak, merupakan pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, dalam arti kata tidak ada kata tidak atau jangan ya, sedikit saja agar mudah diingat dan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolahnya, sehingga diharapkan dapat mudah diterapkan oleh murid, dan terakhir dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas untuk semua warga. Oke, kita ke selalu peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab kepencet. Oke, dua, dilarang mengganggu orang lain. Langsung gitu ya, di spell. Ya, demi Bapak Ibu guru silakan menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Itu kayak guru hebat. Di sini ada bentuk dari segitiga restitusi. Oke, kita ke penerapan tadi udah ya. Jadi klik-klik sama lima sama adiknya. Oh iya, oke. Kita ke penerapan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini ada 3 sisi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, bahwa berbuat salah itu wajar dan tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan seperti itu, atau kata-kata lain, Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan yang kelima, kamu berhak merasa seperti itu ya. Ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan. Kita kedua, validasi tindakan yang salah. Bentuk pernyataannya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, bukan? Nah, atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Dan yang lain lagi, kamu melakukannya pasti karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, bahwa apa keyakinan kelas kita, lalu nilai apa yang telah disepakati bersama, dan seperti apa sih gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Oke, saya ingin menunjukkan video
dari tugas saya di modul 1.4 tentang segitiga restitusi.